إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat berkenaan tentang kebiasaan baginda Rasul untuk puasa di bulan Sya'ban. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan dan banyak dilupakan oleh manusia. Dan bulan Rajab ini adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita manusia dilaporkan oleh malaikat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku senang kalau amal ibadahku disampaikan oleh malaikat ke sisi Allah Subhanahu wa taala yang saat itu aku sedang berpuasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau di kampung-kampungan kita bulan Sya'ban itu dikenal dengan bulan Rawah yang biasa diisi dengan silaturahim. Yang pertama, silaturahim antara yang hidup kepada yang hidup. Tujuannya agar permasalahan-permasalahan atau halangan-halangan atau ketidaksukaan, kekecewaan yang pernah terjadi insya Allah hilang, selesai, punah, damai, rukun kembali. Nah, ini yang dianjurkan dan diajarkan oleh agama buat kita umat Islam. Paling tidak setiap tahun menjelang Ramadan kita silaturahim untuk supaya memperbaiki hubungan yang ada. Sebab kalau orang mengatakan buat apaan syukran silaturahim, nggak ada manfaatnya juga, antum salah. Sebab kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa dari kita umat Islam ingin Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan pemasukan income keluarganya, dan kalau juga ingin dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ada namanya pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal di kampung-kampungan kita itu adalah malam nisfu Sya'ban. Mohon maaf sebelumnya saya tidak berbicara perbedaan, tapi insya Allah saya berbicara untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di malam nisfu Sya'ban banyak umat Islam laki perempuan berkumpul di rumah-rumah Allah untuk menghidupkan malam yang memang itu malam nisfu Sya'ban, salah satu malam yang mustajab, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang munajat mohon di malam bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, biiznillah insyaallah diijabah oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di malam yang mulia tersebut, malam nisfu Sya'ban, ada yang tidak diampuni oleh Allah, ada yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya orang yang musahin, orang yang masih ada kebencian, ketidaksukaan sama saudaranya. Siapa aja itu? Mau suami ke istri mohon maaf, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, mantu ke mertua, mertua ke mantu, guru ke murid, murid ke guru, ataupun sesama teman kerja atau lingkungan rumah kita yang ada. Tidak dibenarkan oleh agama menyimpan kebencian. Kita harus selesaikan dengan segera, bahkan sampai nanti di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin sedekahnya, orang yang juga rajin termasuk Ramadan dia puasanya, tetap tidak akan ada manfaat bila di hatinya
masih ada kebencian, ketidaksukaan ataupun urusan sesama manusia yang belum terselesaikan. Makanya saya menyampaikan sebuah hadis sedikit gitu kan, di ujungnya saja, wa yati wa qad shaddama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi faturihat alayhi thumma turiha fil nar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang bangkrut besok di akhirat, orang yang susah besok di akhirat, orang yang sengsara besok di akhirat, ketika dia meninggal dunia, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakat ataupun sedekahnya, tapi dia juga bawa dosa antar sesama manusia. Wasyatama hadza, dia caci maki saudara. Wa qadhafa hadza, dia tuduh saudaranya. Wa akala mala hadza, dia ambil harta saudara. Wa safaka dama hadza, dia tumpahin daripada darah saudaranya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaihi faturihat alaihi thumma turiha fil nar. Kemudian di persidangan Allah Subhanahu wa taala besok di padang mahsyar, maka disitulah Allah tentukan keadilan. Orang yang banyak ibadahnya tapi masih ada urusan sama manusia belum diselesaikan di dunia, besok diambil kebaikan-kebaikannya oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah dizolimi di dunia. Terus kalau kata orang yang dizolimi mengatakan, ya Allah belum selesai, aneh belum redha, aneh belum terima, tolongin ya Allah, ambilin lagi, bahasa kita. Kalau ternyata kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut masih banyak, sedangkan kebaikan-kebaikan untuk membayar kezaliman yang besok di akhirat sudah habis, maka kezaliman orang yang di sini yang pernah dizalimi diambil, ditumpahkan kepada dia. Dia sudah habis kebaikannya, sisa dosanya ditambah dengan dosa orang yang pernah dizalimi di dunia, ditimpakan kepada dia, lalu dia dicampakkan oleh malaikat ke neraka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya kita sholat? Lalu apa gunanya kita puasa? Lalu apa gunanya kita sedekah ataupun zakat kalau masih ada urusan sama manusia yang belum terselesaikan? Maka sebelum masuk Ramadan selesaikanlah. Emang kenapa syukron harus diselesaikan? Sebab ada 3 orang yang baginda Rasul mengaminkan perintah daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ketika baginda Rasul naik ke satu mimbar, lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu ada seorang berkata, ya Rasulullah, sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai baginda Rasul, engkau naik ke atas mimbar, lalu tiba-tiba engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam mendatangi aku dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau buat kita nggak pantas, nggak ada menyebut baginda Rasul dengan Muhammad saja. Kalau ini buat malaikat Jibril dipersilakan alias boleh. Kalau kita nggak ada, yang harus kita hormati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala nar fa'abadahu Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, barang siapa dari umat Islam yang sampai usianya ke Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni, lalu dia meninggal dunia dan masuk neraka, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau masih ada urusan sama manusia, hadirin jamaah rahimakumullah, amal ibadah hatta doa kita pun nggak diterima. Maka kita selesaikan dengan sebaik-baiknya di waktu yang Allah berikan buat kita untuk memperbaiki hubungan yang ada antar sesama manusia, khususnya antar sesama keluarga kita. Itu silaturahim. Harus kita bangun, harus kita wujudkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, biasanya bulan Sya'ban itu diisi dengan silaturahim antara yang hidup kepada yang meninggal. Bisa jadi, mohon maaf sekali lagi saya tidak berbicara perbedaan, tapi insya Allah akan mengajak kepada kebaikan.
Kita ada acara arwahan, tahlilan. Nggak ada syukuran, monggo silakan, nggak apa-apa. Cuman kalau kita mengacu kepada hadis sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini dalam hadis gitu, ja'a rajulun min bani Salma qala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawai syai'un abarrukum bihi ba'da mautihima. Seorang laki-laki dari Bani Salman datang menjumpai baginda Rasul lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada kemungkinan saya berbakti berbuat baik dengan orang tua saya ba'da setelah beliau wafat? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ada yang bisa ente lakukan untuk berbuat baik dengan orang tua kalian yang sudah meninggal dunia. Apa itu? As-salatu alaihima, doain orang tua kita. Arwahan kita udah doain anak-anak, cuman kita nggak puas, kita ngundang guru-guru kita, kiai, ulama, habaib, juga jamaah, kita doain bareng sama orang-orang alim, orang-orang soleh. Itu dia tindakan. Ini yang dibutuhkan hadirin, mohon maaf, oleh orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, apapun kesukaan waktu masih hidup, nggak mungkin kita bawain ke kuburan, nggak manfaat juga. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa, kiriman-kiriman baik, Fatihah, khataman-khataman doa, kirimin buat mereka sampai Sufyan bin Iznillah. Sampai dari mana Sufyan? Banyak dalil-dalilnya yang pernah juga saya sampaikan. Insya Allah ketika baginda Rasul selesai memakamkan satu jenazah, lalu beliau mengatakan di atas kubur di hadapan para sahabat, istaghfiru li akhikum hadza wasalu lahu bitathbit fa innahu an yus'al atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabatku, mohonkanlah oleh kalian ampunan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru saja kita kuburkan ini. Wasalu lahu bitasbih, dan mohonlah oleh kalian kepada Allah untuk saudara kita yang baru kita makamkan ini ketenangan, kenyamanan akan hatinya. Kenapa? Fa innahul an yus'al, karena saat ini dia lagi ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalaulah, mohon maaf, bukan untuk berdebat tapi untuk menyampaikan kebaikan, insya Allah. Kalaulah nggak sampai kerjaan orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia, maka nggak mungkin baginda Rasul memerintahkan ini kepada para sahabat. Yang kedua, orang kalau meninggal dunia, muslim pastinya fardu kifayah kita umat Islam untuk menyolatannya. Kalau ada satu saja, mohon maaf, kalau nggak ada walaupun satu orang yang menyolatkan, satu kampung dosa. Pertanyaannya sekarang, yang ngerjain sholat siapa? Orang yang hidup, yang dikirimin dan dia doain lewat sholat jenazah siapa? Yang udah meninggal. Lalu kenapa ini bisa diatur dan diperintahkan? Itulah nyambungnya, sampainya kerjaan orang yang hidup buat orang yang meninggal. Khususnya orang tua kita, mentua kita, guru-guru kita, ya kan, keluarga besar kita doain di rumah. Bismillah, adain acara, semuanya nggak ada judulnya yang sia-sia, apalagi dosa, nggak ada. Semuanya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur mengabdi gitu. Ziarah kubur kita itu tujuannya adalah pertama untuk mengingatkan diri kita pasti meninggal. Yang kedua, untuk mengingatkan kita bahwasanya hidup itu penting dan cuma sekali. Orang kalau hidupnya di luaran, dia lupa tuh ame kematian. Bahkan ada sebuah hadis, ada dua yang tidak disukai oleh manusia, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-mautu, kematian. Tidak suka. Orang hidupnya susah banget, nggak punya rumah, maaf. Itu di bawah kolong jembatan kalau dikata, ataupun Pak, dia hidup susah begini, mati aja. Oh enggak. Tapi mati itu pasti. Dan dengan mati, kata begitu, itu lebih baik. Kenapa? Karena kita terhindar daripada fitnah yang terjadi bahkan banyak untuk saat ini.
Yang kedua yang tidak disukai oleh kita manusia adalah qillatul mal, dikitnya harta. Ini duit 500.000, ini duit 5 juta. Kalau disuruh pilih, kira-kira kita pilih yang mana? Yang 5 juta. Nggak mungkin yang 500.000. Kenapa? Kita yang dikit. Yang dikit. Tapi ingat, mohon maaf, ini bahasa agama. Kita ingat, 500.000 hisabnya lebih ringan ketimbang 5 juta. Orang punya baju satu lebih ringan hisabnya ketimbang baju 2. Makanya kata baginda kita mal itu baik untuk meringankan hisab. Cuman mohon maaf, kenyataannya orang memang kebanyakan nggak suka kalau duitnya dikit, pengennya duitnya banyak, tapi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita ke kuburan ziarah. Ziarah ini supaya kita ingatkan dan kita tahu juga, kita kasih tahu juga untuk keluarga besar kita. Itu kuburan yang kita masukin, makam komplek kuburan itu komplek kuburan muslim. Pakai adab. Adabnya bagaimana? Masuk kaki kanan, jangan kaki kiri. Kenapa? Beliau-beliau orang baik, orang muslim. Masuk kaki kanan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul. Jalan kita ke kuburan orang tua, mertua, guru, saudara, istri, suami, anak, jalan. Tolong lihatin langkah kaki kita. Langkah kaki kita jangan sampai injek kuburan. Sukron, udah nggak kelihatan. Emang di sini ada kuburan? Ya akhi, mohon maaf, ini bicaranya iman, bukan akal manusia. Iman, keyakinan kita kepada Allah juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, kalau boleh memilih antara dudukin kuburan atau injekin kuburan bahasa kita, dengan kenaknya kita, anak panah, tombak dipanasin, itu kuda-kuda apa, memerah panasnya, kemudian dikasih ke tubuh kita, ini tembus baju kita sampai ke kulit kita, itu lebih baik ketimbang dudukin atau injek kuburan. Kebanyakan yang ada orang, apalagi waktu ziarah, nggak memperhatikan itu, tersiksa tuh yang di kuburan. Mungkin kalau bahasa bebas, pulang aja ente, pulang. Nggak bikin enak ente datang, bikin susah aneh, pulang, ente siksa aneh. Syukur tinggal tulang-tulang, walau tinggal tulang-tulang, dia tetap merasakan sakit diinjak. Ini sekali lagi mohon maaf, bicaranya bicara iman, bukan bicara akal. Hadirin jamaah ini, seperti kita di kuburan, duduk di sisi kanan kepala orang tua kita misalnya, ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, ini jenazah, bukan orang hidup. Ya akhi, ada sebuah hadis yang menyatakan kalau kita menziarahi seseorang yang sudah meninggal dunia, yang kita ziarahi kenal kita, yang kita ziarahi kenal kita pun kenal yang kita ziarahi, maka Allah balikkan rohnya untuk jawab salam. Ketika dibalikkan rohnya untuk jawab salam, ngobrol udah, nikmat udah curhat. Dan ini juga keyakinan, bukan masalah pikiran logika. Orang yang meninggal bisa doain kita, munajat ambil Allah. Tapi dia yang sudah meninggal dunia tidak bisa doain untuk kebaikan diri. Kita yang doain dia. Itulah makna curhat kita di makam orang tua kita, bukan mengkultuskan. Contohnya di mana syukur? Nabi Musa alaihi salam, beliau sudah wafat pasti. Ketika baginda Rasul Isra dan Mi'raj dapat perintah dari Allah 50 waktu sholat, beliau turun jumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalau bahasa kita, wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban baginda Rasul, sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Berangkat dah inti lagi, minta sama Allah keringanan, nggak bakalan umat itu mampu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Berangkat. Itu sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Padahal Nabi Musa alaihissalam sudah wafat. Beliau masih bisa minta, ya kan? Untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup. Baginda Rasul masih hidup, belum wafat beliau. Nabi Musa sudah wafat pastinya. Karena waktu yang paling dekat Nabi sebelum baginda Rasul ada Nabi Isa. Kalau Nabi Musa lebih kesalahan lagi, beliau sudah wafat, tapi bisa.
Ini hadirin jamaah rahimakumullah, untuk supaya kita dapat kebaikan dan kita ingat kematian. Makanya bagus menyatakan aksimu zikra hazimin lazat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Hanya saja kubur itu taman-taman surga atau jurang-jurang neraka. Kalau sering-sering kita ke kuburan, insya Allah hati kita jadi lembut, jadi kita sensitif kalau dapat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak mau jauh-jauh dari Allah, kita akan selalu mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk untuk saat ini nih, kan besok insya Allah Selasa, besok ketemunya Selasa ini udah Ramadan gitu. Udah Ramadan. Maaf nih, kira-kira udah siap belum kita masuk Ramadan nih? Siapnya dengan gimana? Tadi bersihin. Maaf kalau pakai bahasa perumpamaan. Hotel yang paling mewah berbintang 6, kira-kira boleh nggak orang masuk ke hotel tersebut dalam keadaan badannya ini kotor, dekil, bau, rambutnya pun aut-autan, ini benar-benar gimbal rambutnya karena kotoran, mohon maaf, giginya pun kotor, bajunya combang-cambing, kira-kira boleh masuk nggak? Jadi bagaimana? Pakai pakaian yang bersih, walaupun misalkan agak santai dan suka tepit, cuman kelihatannya bagus, meyakinkan, silakan masuk ke hotel berbintang. Mohon maaf. Begitu pula untuk memudahkan pemahaman kita. Orang yang masuk Ramadan kudu bersih dulu, bersih dosa sama Allah, bersih dosa sama manusia. Berangkat masuk Ramadan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk totalitas ibadah di dalamnya. Itulah yang kita cari hadirin jamaah rahimahullah. Maka sebagai satu ingatan bagi kita sebenarnya memang proyek kita yang di depan yang dekat ini adalah Ramadan. Tapi kalau boleh saya bertanya, dekatan mana Ramadan sama kematian? Dekatan mana Ramadan sama kematian? Ya. Sesuatu yang akan datang tapi belum pasti walaupun dekat, dijauh. Saya ulang, sesuatu yang akan datang tapi belum pasti walaupun dia dekat, jauh. Jauh Ramadan. Walaupun hitungan kita ketemunya Selasa, kita puasa, tapi sesuatu yang pasti datangnya walaupun belum ketahuan kapan dia datang, itulah kematian. Ada manusia yang tidak mati, cuman Allah doang yang akan abadi. Kan begitu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua di alam semesta termasuk kita manusia yang ada di dalamnya pasti punah, pasti meninggal, pasti wafat. Yang kekal abadi cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya hadirin jamaah rahimakumullah, kita boleh berharap sampai Ramadan, tapi tolong lihat diri kita untuk bisa kita bersihin selalu dan kita isi dengan amal kebaikan. Kalaulah memang nggak sampai Ramadan, mudah-mudahan kita sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan-kebaikan untuk dapat surganya Allah. Yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Ini puasa pun akhirnya la'allakum agar kalian pasti kalau benar puasanya ente jadi orang bertakwa. Bisa jadi sekali lagi belum sampai ke Ramadan tapi kita udah meninggal. Mudah-mudahan walaupun tidak sampai Ramadan kita sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sekitar 25 menit kita isi. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan monggo dipersilahkan. Yang kajian kita pada saat ini dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan begini Ustaz. Jadi kita kan ngaji anak nih ke Makau. Jadi saat kita berdoa untuk keluar atau misalnya di rumah, itu kira-kira bagaimana? Kita nggak ziarah, cuman kita doa aja dari rumah.
mohon maaf nih ayahanda kalau boleh tahu, itu kita nggak ziarah karena jaraknya yang jauh, atau karena kesibukan yang padat, atau memang kita nggak ziarah aja, kita doain aja di rumah. Itu kita nggak ziarah kenapa maksudnya? Karena jaraknya jauh. Satu, kita di sini kan tugasnya yang beda, Ayo. artinya marbot. Jadi kita nggak sempat. Oh gitu. Iya. Kira-kira mohon maaf nih ayahanda kalau boleh tahu, ada waktu libur ya nggak? Waktu libur, ya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Cuma tugas waktu. Baik. Tugasnya kita waktu. Baik. Kalau memang nggak ada waktu, misalkan benar-benar kagak ada waktu dah, misalkan, ya udah kita lewat doa aja kirim buat orang tua kita. Cuman begini aja, ini saya ulangi. Kalau memang pada nggak, kita bisa ngambil ruang waktu untuk ziarah ke makam orang tua kita, mertua kita ataupun guru kita misalnya. Ya udah kita doain. Cuman mohon maaf nih, kira-kira bagaimana rasanya kita kalau kita punya anak 5, setiap bulan ngirimin duit sama kita, setiap anak masih 2 juta, berarti 5 anak 10 juta. Anak kita nggak ada yang datang ke rumah kita, kira-kira kita nyaman nggak? Enak nggak? Kira-kira, ini maaf kalau masih transfer, duitnya sampai setiap anak 2 juta, 5 anak 10 juta. Cuman anak kita nggak pernah ke rumah, kira-kira perasaan kita orang tua gimana ya? Enak juga sih. Enak juga. Gak enak juga. Orang tua itu mohon maaf yang saya pahami, orang tua itu nggak mengharapin duit anak, nggak mengharapin dibeliin rumah, nggak mengharapin juga diompahin juga. Datang aja tadi udah hilang banget. Sebab setiap orang tua yang saya pahami, saya nih kalau salah saya minta maaf. Yang saya pahami, orang tua itu harapin dulu kita punya anak banyak banget ya. Sekarang atu aja kagak. Atu aja kagak, sepi banget. Dia ke kamar ketemu bininya. Dia yang bininya ke kamar ketemu lakinya, udah foto dia gitu berdua. Sepi, nggak enak, enyem, apa namanya, hening. Kita datang, kalau kita datang ya hilang banget. Bahkan ayah anda mohon maaf, ini agama juga bisa ya. Ketika kita sebagai anak mau ziarahin makam orang tua kita, guru kita, mertua kita, sebelum kita sampai ke makam, malaikat itu udah bilang, bapak, ibu, dia, no, ada yang mau datang, no, anakmu no ziarah. Kita telepon anak kita nih, kita telepon orang tua kita, ya aku sebelum orang tua mau datang nih, gitu. Alhamdulillah, mau masak apa anak, mau makan, kirang mana, belum sampai dah bilang. Nih bedanya, makanya maaf nih, dikit nih ayah anda. Uwais al-Qarni, beliau itu tadi cinta teramat sangat sama baginda Rasul. Cuman beliau nggak sempat jumpa sama baginda Rasul. Sebabnya kenapa? Malas, nggak suka, sibuk dan sebagainya. Bukan, beliau itu ngabdiin diri buat sang ibu. Ibunya tua renta yang ngurusin Uwais al-Qarni. Tapi beliau dapat kemuliaan dari Allah lewat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, cari lihat kafilah dari Yaman. Namanya Uwais al-Qarni. Tandanya ada di tubuhnya itu sebesar bulatan koin uang putih, bekas penyakit belang, mohon maaf. Kalau ketemu minta doa sama dia pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau nggak pernah ketemu baginda Rasul, tapi bukan nggak mau, karena beliau ngabdikan dirinya buat orang tua. Kelebihan anak yang berbakti sama orang tuanya, doanya pasti diijabah. Sekali waktu, beliau nih, Uwais al-Qarni dibilang oleh ibunya, Uwais, siap laksanakan wahai ibunda. Ada apa? Ibu mau haji. Uwais gak punya apa-apa, hadirin jamaah rahimakumullah. Nggak punya apa, harta benda nggak punya. Tapi beliau nggak mengatakan, jangan mimpi bu. Nggak pernah. Siap bu. Beliau kerja, banting tulang, beras, kerja terus. Yang beliau belikan 1 ekor anak sapi. Bukan tiket untuk berangkat haji, 1 ekor anak. Setelah kembali dari hasil kerjanya, beliau gendong anak sapi naik turun ke atas bukit tiap hari. Naik turun. Gendongnya anak sapi, naik turun. Kata orang, ente ngapain Uwais? Anak sapi ente gendong setiap hari naik turun gunung. Saya sedang latihan. Ibu saya mau berangkat haji, saya mau gendong dari Yaman sampai Saudi.
Makanya Uwais Al-Qarni gak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat. Kam min masyhurin fid dunya majhulun fil akhirah. Wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fil akhirah. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi nggak terkenal di akhirat, karena dia nyari jabatan, nyari pamor. Di akhirat nggak terkenal, di dunia terkenal dia. Disebut aja namanya, orang pasti kenal, tapi di akhirat nggak terkenal dia. Wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fil akhirah. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia tapi sangat terkenal di akhirat. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Kehebatan beliau bisa menempatkan diri untuk bakti sama ibunya, dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayahanda. Jadi silakan saja ayahanda lewat doa sampai insya Allah. Tapi upayakan ayahanda bisa ziarah. Izinlah sehari 2 hari. Itu sehari 2 hari. Sebab kita berangkat buat orang tua kita, langkah kita dan niatan kita udah dapat redha Allah. Udah dapat redha Allah. Kalau Allah udah redha, nggak ada masalah udah hidup. Beneran, nggak ada masalah. Yang ada nggak bakalan habis. Kemudian Allah tambahin berapa? Berkah orang tua. Ini ayahanda, jadi sekali lagi mohon maaf kalau pasal yang sopan di redhonya. Ayahanda kalau mau berdoa karena sempitnya waktu doa sampai insya Allah bila-bila sampai. Tapi kalau memang bisa dan bisa diupayakan, ziarah ke orang tua. Karena orang tua itu buat kita anak-anaknya tidak pernah ada halangan. Beliau tabrak terus, beliau tabrak. Kita minta apa aja? Ya, oke, siap. Nggak pernah beliau mengatakan, bapak nggak punya duit, nah, bapak lagi nggak kerja, nah, bapak susah. Nggak pernah saya mengetahui itu. Diusahain sama bapaknya. Yang penting anaknya bisa sekolah dan bisa sukses, bagus masa depannya. Emang dipikirin dirinya? Makanya kita pun tabrak semuanya demi mendapatkan ziarah ke orang tua. Itu penting. Makanya durhaka. Jadi panjang dari ini. Ini kalau yang panjangan angkat tangannya, panjangan seorang. Jadi durhaka seorang anak atau pembantu kalau orang tua dan mertuanya mengatakan, kangen, saya mau ketemu Sukron, kangen. Ketika saya ditelepon misalnya, Sukron ke rumah, ya Allah maafin ya Bu, maafin ya misalnya, ini lagi ada kerjaan begini, itu anak durhaka. Kalau didurhaka nggak bakalan berkah deh hidup. Dijauhin dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah marah. Gara-gara nahan rindu orang tuanya, nahan rindu mertuanya, untuk ketemu anaknya nggak bisa ya Rob. Durhaka itu anak. Kalau didurhaka udah gede dosanya, udah gede. Ini bahaya. Makanya, yuk saya ngajak. Saya pun terus terang nih, habis dari sini, ya kan? Saya berangkat ke Cikarang mau ketemuin mertua saya yang kurang sehat. 2 tugas saya yang belum terlaksana. Ini mohon maaf saya PDP. Pertama, saya belum ke tempat ibu mertua saya Cikarang. Ya kan, dari sini misalnya saya berangkat di sana. Yang kedua, kumpulin keluarga untuk bisa kumpul bareng ziarah ke keluarga. Kumpulin keluarga. Itu tugas saya 2. Yang penting yang belum saya terlaksana sebelum Ramadan. Maka insya Allah akan saya upayakan untuk hal tersebut. Jadi itu ayahanda. Jadi kita bahagia itu bukan karena harta berlimpah, tapi karena keredaan orang tua. Kalau orang tua udah redha, Allah redha. Sampai di situ dong support enggak. Anak-anak kita pun menjadi anak-anak baik jadinya. Yakin support banget. Bukan cuma yakin, banget. Kok bisa begitu support? Ada hadis Rasulullah. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka niscaya pasti biidznillah anak-anakmu nanti akan berbakti kepada kamu sebagai orang tua mereka. Kenapa? Gara-gara kita berbakti sama orang tua. Ini ayahanda, mohon maaf kalau saya sopan. Jadi kalau memang bisa orang tua upayakan, tapi kalau lagi bisa jangan lupa kita doa kepada Allah untuk kebaikan orang tua kita, insya itu ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, saya mau menanyakan masalah kematian. Kalau meninggal, apakah dia masih bisa melihat ke alam dunia? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimahullah, masuk nama saya yang berbuat ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdahu
bisayyiati a'malikum wa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli. Wahai umat Islam, kalau bahasa kita, wahai umat Islam, termasuk kita yang hadir saat ini, janganlah kalian memperburuk keadaan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Fa in bisayyiati a'malikum, dengan jeleknya perbuatan kalian. Fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli kubur. Karena sesungguhnya setiap perbuatan kalian, termasuk buruknya perbuatan kalian, Allah sampaikan lewat malaikat ke orang-orang yang sudah meninggal di antara kita, termasuk orang tua, mertua, ibu, saudara di alam kuburnya. Artinya, wahai abangku dan semuanya, kerjaan kita diketahui oleh keluarga kita yang meninggal, termasuk ayah itu. Termasuk makanya terhitung durhaka anak yang bikin susah orang tuanya di kuburan dengan kerjaan jeleknya. Contoh, minta maaf. Kalau ada anak orang tuanya udah meninggal, mau yang satu mau dua-duanya juga udah meninggal. Kemudian ini anak nggak sholat, di samping dia dosa, orang tuanya dapat siksa. Oh kenapa suka begitu? Karena dia masih hidup. Dia baru dapat catatan dosa doang ini. Kalau ayah ibunya naudzubillah ya Allah, jangan sampai ya Allah. Ayah itu sudah meninggal. Yang namanya sudah meninggal, proses tinggal ganjaran doang, bukan perbuatan lagi dan gak bisa dibuat. Ini yang harus kita pikir. Ada anak perempuan misalkan buka Allah, hatta sampai kalau ada anak yang pacaran, maaf nih kalau masih terus pacaran, ayah ataupun ibunya atau dua-duanya sudah meninggal, datang malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ada di dalam Al-Quran, jumlahnya 19 malaikat. Itu ada di dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannati wan Nar, berkenaan tentang urusan-urusan akhirat. Ini 19 malaikat Zabaniyah mengeksekusi, eksekutor, ya kan? Dari segala siksaan yang harus ditimpakan kepada hamba yang nakal. Beliau di 19. Nah, bagi seorang anak yang pacaran, misalnya ayah atau ibunya atau dua-duanya yang meninggal, ini malaikat Zabaniyah nyembul, tahu nyembul, timbul dari dalam kuburan ayah atau ibunya atau keduanya dengan mengatakan, pulan bin pulan, wahai malaikat, iya ada apa? Sini, bentangin tangan kamu, dibentangin. Ada apa? Sini bentangin. Apa kata malaikat? Nih, pegang titipan kiriman dari anakmu yang masih hidup di dunia, dia pacaran. Apa titipannya? Satu batu yang udah jadi bahan neraka, suruh gendut. Kira-kira kalau kita bicara jujur, kita sayang sama orang tua, tega nggak kita seksa orang tua? Makanya perbuatan kita semuanya kelihatan sama ayah ibu kita, kelihatan sama keluarga kita di kuburan. Beliau sedih, murut dada beliau. Makanya Abu Hurairah ditambah kalau ada kelebihan angkatan dulu sekolah kebanyakan. Ini Abu Hurairah menyatakan orang yang meninggal dunia 7 hari, sebulan, kata 1 tahun itu minta izin kami Allah, ya Allah izinkan aku untuk melongokin keluarga. Adanya kemana? Di langit dunia. Kalau bahasa kita di langit-langit rumah, dilongokin ke keluarganya. Siapa yang ingat dia, siapa yang sedih, siapa yang girang dan seterusnya. Kalau keluarganya dalam keadaan baik, beliau kembali lagi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, keluarga aku, sepeninggalan aku, semuanya jadi baik, semuanya rukun, ibadahnya mencatat, alhamdulillah ya Allah. Kalau sebaliknya, anaknya lupa sama orang tuanya, sholat enggak, majelis taklim enggak pernah hadir, aurat diamlakin, pacaran, kerja kagak jelas, yang peninggalan itu, yang halal diambil, yang haram diambil, yang suka diambil, sedih orang tua. Ya Allah, aku nyesel punya anak yang begini, tapi kami tidak berharap dari diri punya anak begini. Ya Allah, maafin ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi kerjaan orang itu ketahuan sama orang yang meninggal dunia. Maka sering saya berbahasa, kalau orang tua kita masih hidup, orang tua kita nanya, syukuran, iya udah sholat, udah bu ya, benar, udah bu ya, saya bisa bohong. Kalau ngomong gampangnya, saya bisa bohong. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, nggak bisa bohong. Beliau tahu kerjaan itu, diumpetin di mana dia tidak tahu. Sedih juga. Apa teke ini? Bikin nangis orang tua kita di kuburan. Apa teke? Kalau mau teke, mohon maaf, kalau masih orang tua keluar dari rumah, keluar. Supaya kita sembarangan aja mau keluar, dia adi.
ente sama harta ente itu punya orang tua ente. Kalau ente tega nyakitin orang tua, keluar dari rumah, keluar dalam keadaan panjang, bukan pakai baju keluar, karena tubuh ente dan semua harta ente punya orang tua. Itu kata bagi Nabi. Kalau ente tega nyakitin orang tua ente di kuburan, berarti orang tua pun rela melepas ente dan akui aku. Bahaya ini orang tua, bahaya, benar-benar bahaya. Makanya ini kan agak sedikit tambahan ngomong. Ini sekarang kan masih pelajaran, belum kata pelajaran ini masih pelajaran di rumah. Kalau ada orang tua ngajarin anak emosi, kesel, jangan diucapin kata-kata jelek. Kenapa? Sebab orang tua itu sanggupannya kepada Allah. Kalau ada orang tua kesel, marah, dasar, bapak, anak dikunci Allah, maka ada. Karena ridhonya orang tua berkata, ridhonya Allah bukan ridhonya. Kalau orang tua marah, khawatir Allah jadi marah. Kalau orang tua redho, pasti Allah pun redho. Ini yang harus kita hati-hati. Kita sebagai anak bagaimana dengan orang tua, dan kita sebagai orang tua bagaimana dengan anak-anak kita, supaya semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh dari ancaman yang pedih besok. Begitu. Hadirin jamaah, mari kita baca doa.